banyak lagi untuk partisipannya dan nanti bisa mengikuti sampai 3 pertemuan sampai selesai, ngoten nggih. Iya. Untuk menyingkat waktu, marilah kegiatan di KKG di pagi hari ini kita buka dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, mohon untuk Ibu Jaya selaku pengawas untuk gugus Ki Hajar Dewantara, waktu kami aturkan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang, Waalaikumsalam. wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus Ki Hajar Dewantara, yang sangat saya cintai, saya banggakan, rekan-rekan guru Segugus Ki Hajar Dewantara yang merupakan pendekar pendidikan, pejuang pendidikan Slok Bimo, khususnya di Gugus Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya kepada kita semua. Kemudian tidak lupa setara yang telah Allah berikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti, melaksanakan dan mengikuti kegiatan KKG secara virtual pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan bimbingan kepada kita sekalian, sehingga kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Karena guru merupakan pahlawan yang membimbing anak-anak bangsa ini untuk berbudi pekerti luhur dan cerdas. Nah, ini merupakan amal jariah yang bisa kita bawa ke akhirat nanti untuk sangunya. Monggo lewat pendidikan kita bisa menebar ilmu yang bermanfaat yang di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa meskipun pada masa pandemi saat ini kita masih diberi kekuatan, kenikmatan sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan tugas pokok kita sebagai pendidik, bisa melaksanakan dengan optimal meskipun melalui berbagai media. Kalau dulu tatap muka, sekarang sudah tidak ada tatap muka lagi. Meskipun ya sudah mulai kita awali dengan home visit, dengan anak 1 minggu sekali ke sekolah mengambil tugas. Memang rasanya rindu pada suara anak-anak di sekolahan itu. Tapi kita tidak putus asa. Guru-guru ibaratnya dalang ya. Dalang tidak kewan lakon. Hargai lakon apa iso. Ini. Jadi ora iso ketemu bocah tetap iso mulang. Nah, melalui daring, melalui luring meskipun sekali. Ini. Nah, untuk itu saya mohon, saya berpesan, saya berharap kepada guru-guru sekalian pendekar pendidikan untuk selalu mengembangkan kompetisi, mengembangkan kompetensi kita
sebagai pendidik bisa selalu mengikuti perkembangan zaman. Sehingga jadi daring yo iso. Begitu ya. Nah, saya kira itu pesan saya. Banyak tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhirul hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur sembah nuwun Ibu Syamilah. Mugi-mugi pendekar-pendekar dari Slogom ini bisa membawa kemajuan untuk wilayah Wonogiri khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya serta Slogom yang terkhusus Bu. Mugi-mugi saged mengemban amanah sebagai pendidik, saged mengantarkan peserta didik sampai kepada cita-citanya Bu. Matur sembah Amin. nuwun, segala apresiasi Bu. Ini lajeng kemawon langsung ke Pak Yanto untuk materi inti pada pagi hari ini, yaitu cara mudah membuat video pembelajaran. Waktu secukupnya kami aturkan untuk narasumber Pak Yanto SPD SD MPD. Kulo aturkan, monggo Pak Yanto. Nggih, matur suwun Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'da. Yang terhormat Bu Jamila selaku pengawas SD Kecamatan Slogimo khususnya di Gugus Ki Hajar Dewantara. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman guru di Gugus Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah pertama tentu kita bersyukur bahwa hari ini Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada diri kita. Di antara kegiatan-kegiatan kita, di antara aktivitas-aktivitas kita, ternyata kita masih dapat bernapas dengan lega, masih dapat beraktivitas dengan nyaman, dengan rutin tanpa halangan suatu apapun. Ini adalah merupakan sebuah kenikmatan. Ketika kita berkaca pada beberapa daerah, ternyata untuk masuk sekolah itu banyak sekali kendala, untuk beraktivitas juga harus melalui berbagai macam hal, bahkan untuk bernafas saja terkadang juga susah, namun alhamdulillah sekali lagi kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tentunya. Semoga karunia yang Allah limpahkan pada diri kita dapat memanfaatkannya dengan bijak, dapat memanfaatkannya dengan baik, dan kita tahu sebagai aktivitas kita sebagai guru ternyata juga tidak stagnan, tidak harus berhenti di sini. Kemarin saya sempat membaca sebuah kalimat yang saya rasa sangat bagus untuk memotivasi kita untuk belajar, yang berbunyi seperti ini. Tetap belajar meski telah mengajar. Ini ternyata belajar itu tidak hanya menjadi kewajiban siswa saja, kita pun yang sebagai guru juga harus dituntut untuk belajar mengikuti pola perkembangan zaman. Apabila kemampuan kita pun juga stagnan dalam arti tidak mengikuti perkembangan zaman, maka update ilmu kita pun juga akan kurang. Sehingga saya rasa tepat sekali apa yang disampaikan oleh perkataan orang bijak tadi, bahwa kita tetap belajar walaupun sudah mengajar. Dan baik Bapak Ibu, untuk pagi hari ini saya senang sekali berterima kasih pada pengurus dari KKG Ki Hajar Dewantara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi ilmu. Toh nanti yang saya sampaikan juga tidak banyak, mengingat kapasitas saya pun juga belum maksimal. Jadi kalau kita ibaratkan mungkin punyanya saya baru 1 gelas, ya nanti yang saya berikan juga 1 gelas. Misalkan saya punyanya juga baru 1 sendok, maka yang saya sampaikan nanti juga baru sebatas apa yang saya sampaikan. Dan apa yang akan saya sampaikan di sini nanti sebetulnya juga pernah saya sampaikan juga di gugus saya, di gugus Gajah Mada hari Sabtu yang lalu, tentang bagaimana kita membuat video pembelajaran. Dan video pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti insya Allah akan praktis, akan mudah, mengingat kita tidak membutuhkan aplikasi tambahan. Artinya cukup kita berbekal laptop saja sudah bisa membuat 1 video pembelajaran. Nah, untuk apa video pembelajaran itu nanti? Tentu ya ini terkait dengan perkembangan zaman, mengingat saat ini pola interaksi kita dengan siswa kan juga terbatas. Paling mentok itu kita bertemu dengan anak 50%. Berarti kalau misalkan kita buat maksimal itu dalam 1 minggu kita bertemu dengan anak hanya 3 kali dan durasi waktunya pun juga sangat terbatas.
Sehingga tidak ada salahnya apabila kita pun juga bisa membuat video pembelajaran yang itu nanti bisa melatih kreativitas kita sebagai guru, kemudian nanti juga meningkatkan pemahaman anak, serta kita pun juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat pula bagi orang lain. Di depan, Bu Jamilah tadi juga sudah menyampaikan bahwa guru itu merupakan salah satu aset, salah satu pendekar yang tadi mewariskan ilmu jariah. Nah, ilmu jariah di sini ternyata tidak pas tidak hanya ketika kita mengajar secara langsung saja. Ilmu jariah yang kita ajarkan secara langsung mungkin mengena terhadap peserta didik kita. Katakanlah hanya ruang lingkup kelas kita saja. Jadi misalkan dalam kelas kita hanya terdapat 20 anak dan kita ajar, berarti ilmu jariah kita tadi untuk 20 anak yang mengamalkan. Tetapi ketika kita buat video pembelajaran, kemudian kita share pada berbagai komunitas yang kita miliki, maka cakupannya tentu lebih luas lagi. Kalau tadi hanya terbatas 20 di kelas kita, ketika kita share di link YouTube atau yang lainnya, maka bisa ratusan bahkan ribuan nanti yang bisa menikmati karya kita, dan itu pun juga aset menjadi amal kebaikan kita. Nah, lantas apakah sulit kita membuat video pembelajaran? Insya Allah tidak, Bapak Ibu ya. Satu prinsip kita, ketika ada orang lain, ada teman yang bisa, insya Allah kita juga bisa. Nah, secara bertahap kita akan belajar itu, dan video pembelajaran yang akan kita ajarkan nanti, yang akan kita pelajari tanpa aplikasi lain. Kita cukup menggunakan yang ada di laptop kita. Kita memberdayakan yang ada di laptop kita saja. Langsung di sini akan saya share screen untuk materi PowerPoint yang nanti juga saya sampaikan di Mas Budi sebagai ketua untuk diteruskan di komunitasnya. Yes, sebentar Mas. Bentar. Belum muncul ya Mas ya? Belum ya, no? Bentar, tadi lancar pada saat kita uji cobakan. Ternyata sampai sekarang nggak malah. Coba Mas Budi bisa dibantu? Oke, coba Pak. Oke, untuk share screen via laptop panjenengan. Bisa Mas Budi? Sebentar, masih loading. Oh, oke. Loading Pak. Oke, ya. Sembari menunggu jenengan untuk share screen, di sini juga saya bacakan ya untuk yang sudah saya buat. Nanti juga bisa Bapak Ibu lihat di tayangan yang akan dimunculkan oleh Ketua Gugus. Pada intinya, karena tadi diminta oleh pengurus untuk kita menampilkan 3 kali pertemuan, maka di pertemuan awal ini kita pahami dulu secara teori terlebih dahulu. Untuk prakteknya nanti sedikit di akhir, kemudian di 2 pertemuan berikutnya murni akan kita praktikkan. Dengan tentu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya berarti juga tidak hanya sebatas menggunakan aplikasi bawaan di PowerPoint kita, tetapi nanti kita menggunakan aplikasi tambahan. Ya, terima kasih Mas Budi untuk tayangannya sudah muncul tentang bagaimana cara mudah kita untuk membuat video pembelajaran. Jadi memang judulnya sengaja saya buat cara mudah untuk memberikan stimulus pada otak kita bahwa ternyata untuk video pembelajaran memang tidak sesulit yang kita
Bayangkan, insya Allah kita akan bisa. Lantas tujuannya apa? Yang namanya materi guru mengajar, entah itu mengajar kepada anak, kemudian mengajar pada event seperti ini, tentu kita punya tujuan, tentu kita punya target. Target yang saya tetapkan di sini nanti ada 3, Bapak Ibu, semoga bisa tercapai harapan saya. Ada 3. Untuk yang pertama, kita mampu ya memahami pengertian video pembelajaran tentang pengertian dulu. Kemudian yang kedua, kita mampu menganalisis baik itu bahan, alat, serta aplikasi apa saja yang support untuk video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mampu membuat konten video pembelajaran. Ini tujuan ini berarti nanti akan kita capai goalnya, targetnya selama 3 kali pertemuan. Nah, nanti untuk jadwalnya silahkan kita mengikut pada panitia kapan akan ditentukan. Yang jelas harapan kita 3 ini nanti bisa terwujud. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, peta konsepnya seperti apa? Untuk alurnya nanti kita akan belajar tentang pengertian dulu, materi video pembelajaran itu apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya nanti seperti apa, kemudian peralatan maksimal yang bisa dibutuhkan, yang disiapkan itu apa, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, kemudian nanti ada praktik untuk kita membuat video pembelajaran. Baik Bapak Ibu, salah satu hal yang melatar belakangi untuk kita adakan kegiatan ini untuk membuat video pembelajaran adalah ini sebuah iming-iming ya, sebuah apa ya, stimulus yang disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa untuk saat ini seluruh insan pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi ternyata nantinya akan mendapatkan pulsa yang direncanakan mulai pada bulan September ini, tetapi ternyata belum sepenuhnya semulus yang kita bayangkan. Teman-teman operator juga masih ada sedikit kendala, tapi yang jelas nantinya insya Allah kita akan mendapatkan kuota pulsa yang nominalnya cukup banyak. Ada 50 giga untuk dosen dan mahasiswa dan kita 42 giga serta untuk siswa nanti 35 giga. Nah, itu nanti untuk apa? Kalau selama ini barangkali siswa terkendala ketika akan membuka YouTube kok tidak ada internet. Ketika akan membuka video kok juga tidak ada kuota data. Maka ketika ini nanti sudah ada, ternyata tidak ada alasan lagi untuk berdalih. Nah, ngopo kok kita tidak belajar, tidak ada kuota? Sudah tidak zamannya lagi. Mengingat saat ini sudah ada model subsidi seperti itu. Dan banyak lagi ternyata asupan ya dari pemerintah yang walaupun terkadang juga tidak langsung dalam bentuk kuota. Tapi untuk kuota akan disampaikan ini nanti. Sehingga ini nanti bisa menunjang pembelajaran kita, video pembelajaran kita akan lebih efektif, akan lebih manfaat tentunya. Baik Bapak Ibu, lanjut untuk slide berikutnya, di slide yang ke-5. Di slide yang ke-5 ini berisi tentang pengertian. Apa toh video pembelajaran? Sebetulnya ini tidak mutlak kita hafal, tidak mutlak kita ketahui, tetapi akan lebih baik manakala kita juga tahu tentang pengertiannya. Sebab kita akan membuat ini dulu, akan membuat video ini, tapi kok nanti tidak tahu definisinya seperti apa, kita pahami bersama. Bahwa video pembelajaran adalah media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dalam pengembangannya, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran. Sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik untuk mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Jadi, video pembelajaran di sini berpedoman pada kurikulum. Walaupun aplikasi yang digunakan mungkin juga sama. Karena kita tahu ketika kita bisa mengaplikasikan ataupun bisa memanfaatkan salah satu aplikasi untuk pembuatan video pembelajaran, di sisi lain nanti juga akan berdampak pada aktivitas kita yang lain.
Contohnya, ketika kita bisa membuat video pembelajaran, mungkin nanti bisa dikembangkan untuk membuat video iklan, video promosi, atau yang lainnya. Itu boleh, tetapi untuk video pembelajaran nanti berpedoman pada kurikulum. Jadi materinya baku, tujuannya ada, kemudian materi-materinya nanti juga sudah ditentukan. Kalau kita keluar dari itu boleh, tetapi mungkin namanya sudah bukan video pembelajaran lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang namanya media pembelajaran, entah dari zaman kapanpun, entah model kurikulumnya yang seperti apa, dan sampai kapanpun, yang jelas ada kelebihan dan ada kekurangannya. Metode apapun, media apapun pasti ada itu. Bahkan media yang praktis sekalipun yang mungkin sangat familiar, sangat sering digunakan, yaitu metode ceramah, itu bagus. Tapi di sisi lain juga ada kekurangannya. Begitu juga video pembelajaran yang notabene kekinian, sepertinya canggih, sepertinya keren, sepertinya mentereng. Beberapa bimbel yang tingkatnya nasional juga menggunakan video pembelajaran. Ternyata pun juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di awal ini sedikit akan kita ungkap apa toh kelebihan dari video pembelajaran. Yang pertama, video pembelajaran ini menjadikan pembelajaran lebih menarik. Nah, lebih menarik tentunya, lebih hidup dibandingkan dengan kita ceramah, mungkin suasananya akan berbeda. Animo atau semangat dari peserta didik juga akan berbeda. Yang kedua, materi lebih mudah untuk dipahami. Ini pun ketika kita bandingkan dengan metode yang lain nanti juga akan ada plus minusnya. Tapi dua kelebihan dari video pembelajaran ini adalah materi lebih mudah dipahami. Yang ketiga adalah fleksibel. Artinya siswa sesuai dengan waktu longgarnya kapan akan belajar. Kalau tatap muka, kalau ceramah, berarti ruang lingkup waktunya itu terbatas manakala kita belajar di situ saja. Tetapi ketika kita buat video pembelajaran, maka anak nanti akan luas waktunya. Belajar pagi bisa, sore, siang, atau malam, atau kapanpun bisa. Dan ketika kurang paham, bisa diminta untuk diputar kembali. Mana bagian yang dirasa kurang mampu, oh ini kita dibuat yang ke mana ya, ke bagian yang belum mampu itu nanti akan bisa. Dan juga tidak akan cepat hilang. Berbeda dengan manakala metode ceramah, siswa dapatnya ya di sekolah itu saja. Ketika di rumah belum paham, maka akan meminta guru lagi untuk mengajarkan juga tidak memungkinkan. Tetapi ketika kita buat video pembelajaran, manakala ada anak yang tadi mungkin pas dia disampaikan di sekolah kok kebetulan kurang fokus, kurang konsentrasi, bisa diulang kembali. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Ini sangat jelas, manakala kita tidak bisa menunjukkan objek-objek yang sangat jauh, katakanlah di luar angkasa, bentuk ataupun gambaran planet Mars misalkan, seperti apa, kemudian asteroid, meteorit itu seperti apa, kan kita tidak memungkinkan untuk mengajak siswa keluar angkasa. Tetapi dapat kita tunjukkan dengan media-media seperti ini. Misalkan juga ada binatang yang sangat kecil, amuba, paramecium yang ada di wilayah perairan dengan kedalaman tertentu seperti apa. Tidak mungkin pula kita akan mengajak siswa kita untuk menyelam, tetapi ini bisa kita siasati dengan pembuatan media pembelajaran dengan video seperti ini. Dengan cara kita browsing, kita download, kita kemas dalam satu video pembelajaran. Ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah lebih praktis tentunya dan menantang. Menantang untuk siapa? Menantang untuk guru. Apa yang ditantang? Ya kemampuan guru itu sendiri. Apakah dia cukup dengan kemampuan yang dia miliki atau dia ada niatan untuk mengikuti perkembangan zaman? Ini dari sisi ini yang ditantang untuk guru, termasuk juga siswanya. Karena mau tidak mau dengan model pembelajaran ataupun era sekarang, ini ya harus dituntut untuk bisa, untuk mau dan untuk mampu tentunya.
Ini untuk kelebihannya. Kita buat ada 5 kelebihan dan untuk kekurangannya di sini nanti ada 2. Nah, di awal juga sudah saya sampaikan bahwa segala sesuatu ada kelebihan, ada kekurangan. Manusia pun ada kelebihan, ada kekurangan. Media pun juga demikian, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi hendaknya kita juga jangan fokus pada kekurangan saja. Karena ketika kita fokus pada kekurangan, maka nanti majunya pendidikan, majunya diri kita pun juga akan repot. Mudahnya saja karena kita juga sudah sama-sama dewasa, mungkin kita juga sudah punya pasangan hidup. Lah, di dalam melihat pasangan hidup kita juga jangan terfokus pada kekurangan saja. Misalkan kita hanya terfokus pada tidure nek ngorok wae misalkan ya, mangane okeh misalkan, atau juga mungkin postur tubuhnya yang kurang ideal. Kita jangan terpusat pada kekurangannya saja, tetapi hendaknya kita terfokus pada kelebihannya. Karena saya yakin kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita itu jauh lebih banyak daripada kekurangan diri kita. Dan manakala kita hanya fokus pada kekurangan, efeknya nanti tidak bagus. Begitu juga dengan video pembelajaran ini, ketika kita fokus pada kekurangan, halah, gawe video dadak syuting, wektune akeh, terus dadak ngedit dadak ribet, terus isin dadak model seperti ini dan lain sebagainya, maka kita juga tidak akan tidak akan mampu untuk membuat. Hendaknya kita fokus pada kelebihannya. Kelebihannya apa tadi ya? Menantang diri kita, kemudian kita mengikuti perkembangan zaman, mudah dipahami anak, mampu menembus ruang dan waktu seperti itu. Sama halnya dengan pasangan hidup kita. Jangan terfokus pada kekurangannya, tapi fokuslah pada kelebihannya, maka lama-kelamaan pun kita justru akan menimbulkan keharmonisan tentunya dalam rumah tangga kita. Nah, dalam video ini pun ketika kita mampu melihat kelebihannya, insya Allah kita juga akan asik, akan mampu untuk membuatnya. Makanya di sini pun juga saya buat demikian. 5 kelebihan tetapi hanya 2 kekurangan. Supaya kita lebih fokus pada kelebihannya, jangan pada kekurangannya. Lanjut di slide yang berikutnya Mas Budi, slide ke-8. Ya. Di slide yang ke-8 ini kita akan melihat ada 3 jenis video pembelajaran. Ada 3 jenis video pembelajaran. Ini sifatnya adalah step by step ya, selangkah demi selangkah dan kita mulai dari yang pertama dulu. Jenis video pembelajaran yang pertama adalah yang mudah dan sederhana. Hanya berupa rekaman layar yang menampilkan presentasi PowerPoint atau media lain saja. Nah, ini nanti yang akan kita buat. Jadi, kemampuan dasar yang akan kita miliki nanti adalah kita mampu mengoperasikan PowerPoint. Ketika kita bisa membuat media dengan PowerPoint, itu artinya kita bisa membuat video pembelajaran. Kenapa? Karena dari PowerPoint yang kita buat, itu nanti bisa kita kemas langsung save dalam bentuk video. Nah, kalau sudah jadi dalam bentuk video, bisa kita share. Jadi, hal utama dari yang pertama ini adalah ketika kita bisa membuat materi dengan PowerPoint, menunjukkan kita bisa membuat video pembelajaran. Nah, bagaimana caranya membuat video? Caranya membuat video dari PowerPoint yang sudah kita buat ini sangat mudah, sangat praktis. Ini tadi kebetulan saya juga diminta tolong untuk teman membuat video pembelajaran. Ternyata dalam waktu kurang dari 1 jam ini bisa membuat satu video pembelajaran kurang dari 1 jam dengan teknik membuat PowerPoint seperti ini. Kita buat biasa, kemudian kita save as dalam bentuk MP4. Itu ya. Kita langsung save as dalam bentuk video. Atau ketika kita Office kita tidak support, nanti kita bisa menggunakan Facetune. Facetune ini mampu merekam tampilan layar. Apa yang ada di laptop kita, di layar kita, semuanya nanti akan muncul di situ. Kita tinggal memberikan narasi saja. Narasi dalam bentuk audio atau audio visual. Nanti akan kita bagikan tipsnya, akan saya bagikan tutorialnya. Yang jelas ini mudah, pokoknya berprinsip angger iso nggawe PowerPoint, kita bisa membuat video pembelajaran. Walaupun itu mungkin kategorinya masih sangat sederhana. Tapi sudah bagus, karena itu sudah video pembelajaran.
Nah, yang kedua adalah kategori menengah. Apa bedanya? Oh ya, ini bedanya di sini nggih. Kalau yang sederhana tadi hanya presentasi saja tanpa ada narasi, tetapi ketika di situ sudah kategorinya menengah, maka di situ nanti sudah ada, narasi. Kita sudah memberikan, eee, penjelasan-penjelasan dari materi yang kita buat. Bahkan mungkin juga ditambah dengan ilustrasi, gambar ataupun tulisan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah masuk dalam kategori kompleks. Artinya sudah gabungan dari berbagai konten. Misalkan ada seseorang yang menjelaskan, kemudian ada narasi, animasi, dan lain sebagainya. Kalau sudah kategori yang ketiga ini, kita tidak bisa hanya menggunakan PowerPoint tok, tidak bisa menggunakan PowerPoint saja. Nanti ada aplikasi yang mendukung untuk menggabungkan video-video yang sudah kita buat. Lah, apa saja aplikasinya? Jangan-jangan di handphone saya sudah ada, jangan-jangan di laptop saya sudah ada, dan selama ini kita belum tahu fungsinya. Nah, nanti kita akan pelajari. Boleh jadi hal seperti itu nanti akan kita alami. Wih, ternyata wis duwe guru ngerti gunane. Oh, ternyata caranya hanya seperti ini. Inilah pentingnya kita belajar. Di awal kita juga sudah menyampaikan ada pepatah bijak mengatakan tetap belajar meski sudah mengajar. Karena ketika kita belajar ternyata menunjukkan bahwa diri kita ini ternyata masih butuh sekali ilmu, masih butuh sekali hal-hal yang baru. Nah, sebagai akhirnya nanti kita bisa mencapai goal siap belajar, siap membuat satu video pembelajaran. Nah, kita lanjutkan di slide yang ke-10. Ada apa di slide yang ke-10? Adalah peralatan. Nah, sebelum kita lanjutkan dan sebelum nanti kita juga akan mempraktekkan, ini kita akan mengetahui dulu alat-alatnya apa. Alat-alat ini pun juga sifatnya tidak wajib. Oh, kita harus beli ini, harganya sekian, lah engko duwite entek, engko duwite cumpen dengan era seperti sekarang, tidak perlu khawatir. Karena peralatan yang nantinya akan kita tunjukkan ini juga sifatnya tidak wajib dan sebagian besar sudah punya. Apa yang pertama adalah wajib memiliki untuk membuat video pembelajaran adalah kamera. Kamera dengan berbagai model ini ada DSLR, kemudian juga ada handycam dan yang saya yakin kita semuanya juga sudah punya adalah handphone. Handphone pun juga tidak harus merek ini, merek si A, merek si B, tidak. Pokoknya asalkan itu handphone bisa untuk merekam, memorinya cukup, itu nanti bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini durasinya pun juga tidak panjang, karena kalau panjang itu nanti sudah bukan video lagi tapi juga sudah film. Bahkan yang video pembelajaran yang bisa dinilaikan itu kategorinya juga 15-an menit itu juga sudah bisa. Nah, berikutnya yang akan kita gunakan, yang bisa digunakan adalah mikrofon. Nah, mikrofon itu berbagai jenis ada clip on seperti di gambar putih ini, atau mungkin yang semuanya sudah punya adalah handsfree ataupun handsfree atau apa ya istilah lainnya, handsfree headset, heeh. Ini bawaan tidak perlu beli Bapak Ibu, karena ketika kita membeli handphone biasanya ini sudah ada bawaannya seperti ini. Beda mungkin dengan seperti ini memang kita mengkhususkan untuk beli headset gaming seperti ini, tetapi ketika kita menggunakan handsfree yang kecil seperti ini yang saya gunakan saat ini tanpa membeli. Jadi bawaan handphone kita bisa gunakan untuk merekam suara kita. Dan tanpa ini pun suara kita juga sudah tertangkap oleh handphone. Nah, jadi tidak perlu nanti harus membeli dan lain sebagainya. Misalkan mau membeli online pun juga bisa. Atau harganya juga tidak terlalu mahal, cukup 30-an ribu itu sudah dapat mic clip on yang warnanya hitam seperti itu. Nah, kita lanjut. Selain mikrofon, peralatan apa yang nantinya bisa kita gunakan yang dibutuhkan dalam pembuatan video pembelajaran? Slide selanjutnya, monggo Mas Budi, adalah lighting, nah, ataupun lampu.
Fungsinya ini tentu untuk membuat wajah kita lebih bersinar tentunya. Kalau istilahnya sekarang lebih glowing, nah lebih lebih cerah. Karena ketika pencahayaannya cukup, maka wajah kita yang nantinya akan muncul tentu lebih lebih jelas. Dan apabila kita terkendala oleh lampu, ini sangat disarankan manakala pembuatan video pembelajaran ini dilakukan di siang hari. Karena siang hari pencahayaannya juga sudah cukup sehingga kita tidak memerlukan lampu lagi, kecuali di luar ruangan. Nah, berikutnya yang keempat adalah tripod. Nah, tripod itu penyangga, baik untuk penyangga kamera, handycam ataupun handphone. Dan ini pun juga tidak baku, artinya ketika kita punya teman, punya partner untuk, mengambil gambar, untuk syuting diri kita, ya udah kita manfaatkan saja. Minta tolong Mas atau Mbak atau Bu, saya di-syuting untuk pembuatan video ini. Toh juga tidak akan waktu lama, juga tidak akan merepotkan. Tapi ketika kita mungkin pekewo, dengan orang lain pengen syuting sendiri, yaitu bisa menggunakan tripod dengan ketinggian yang disesuaikan. Berikutnya adalah alatnya, terserah nanti kita akan menggunakan alat yang mana, ini sesuai dengan kemampuan kita saja. Laptop, saya yakin semuanya ada. Di sekolah pun juga ada. Komputer, semuanya juga sudah ada. Tablet, handphone, semuanya juga sudah memiliki. Jadi monggo nanti terserah kita menggunakan yang mana yang sekiranya kita mampu. Bahkan hanya dengan handphone saja cukup. Nah, untuk mengolahnya. Tapi ketika kita menggunakan PowerPoint tadi yang kategori sederhana, justru yang kita gunakan nanti untuk menggunakan laptop. Nah, lantas apa software apa yang kita gunakan yang nanti harus terinstall dalam laptop ataupun handphone kita? Bisa menggunakan Filmora, Camtasia, kemudian Sony Vegas Pro, KineMaster ini yang sudah familiar ataupun apa itu Filmigo, ada Filmorago, kemudian ada juga Power Director itu juga bisa. Entah kita menggunakan yang mana monggo. Dan ternyata untuk para konten kreator itu pun juga mahir menggunakan aplikasi ini. Mereka gunakan tidak untuk membuat video pembelajaran, tapi itu juga bagus. Saya juga punya teman itu yang kulino sering sekali shooting base hanya untuk iseng-iseng saja, itu juga editingnya pakai KineMaster. Jadi ketika kita mahir nanti bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran, kemudian dikomersilkan atau hanya untuk yang lainnya saja. Nah, software tambahannya apa adalah PowerPoint. Kemudian juga bisa Photoshop, kemudian juga ada Flash Macromedia ataupun Adobe Audition atau Corel dan yang lainnya. Nah, kita nanti cukup yang satu saja. Wih, jenenge apa deh aneh-aneh men. Dan saya pun juga tidak menguasai ini semua. Paling saya hanya 3 yang ini ya, yang PowerPoint, Photoshop dan Flash ini. Tapi dengan PowerPoint saja, insya Allah nanti kita juga sudah bisa membuat video pembelajaran. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pelengkap, monggo Mas Budi untuk slide ke-18. Apa kelanjutannya di slide yang ke-18 ini nanti tentu alat tambahan. Alat tambahannya nanti apa? Alat tambahan di sini nanti kita sesuaikan saja. Yang pertama adalah kostum atau pakaian. Konten apa yang akan kita sajikan ya di situ sebisa mungkin kita sesuaikan. Nah, dengan pakaian yang kita punya. Kemudian juga alat peraga. Misalkan kita nanti pengen praktikum apa, gelas ataupun magnet, ya kita siapkan juga. Dan yang ketiga di sini adalah layar hijau. Fungsinya untuk apa layar hijau di sini? Layar hijau atau green screen di sini fungsinya adalah untuk merubah tampilan background kita. Jadi ketika kita menggunakan green screen, layar hijau itu bisa kain, bisa tembok atau yang lainnya, maka nanti secara tempat bisa kita gunakan secara lokasi ini bisa kita gunakan untuk mengubah posisi kita. Entah itu nanti kita pengen menggunakan di ruangan, kemudian di objek-objek tertentu itu bisa. Tetapi ketika tidak di green screen, maka nanti akan sulit untuk diubahnya. Jadi green screen ini kita niatkan dari awal. Kalau memang video kita nanti ingin kita rubah background-nya, silahkan gunakan green screen.
Tetapi ketika kita cukup dengan background video yang kita buat, berarti tanpa menggunakan green screen saja. Nah, kalau pemula mungkin kita pengen yang apa adanya, ya udah kita tanpa green screen saja. Background-nya apa terserah kita. Background-nya sekolahan, background-nya tempat duduk siswa dan lain sebagainya bebas. Nah, lanjut untuk yang nomor 19. Slide yang ke-19. Slide yang ke-19 nanti adalah kita akan membuat langkah-langkahnya ataupun RPP-nya. Nah, ketika kita akan mengajar pada anak, di situ dibutuhkan RPP. Untuk apa? Ketika kita mengajar nanti tidak gedandapan istilahnya. Nah, sudah ada langkah-langkahnya. Dalam pembuatan video pembelajaran juga, manakala kita sudah membuat langkah-langkahnya, insya Allah nanti lebih tertata. Dan ini pun juga tidak baku. Ketika kita sudah mampu mengajar tanpa RPP, ya boleh kan? Ya, ketika kita bisa membuat video pembelajaran tanpa langkah-langkah, juga silahkan langsung syuting wae. Langsung ngomong aku rasa gladi wis iso ngomong tes. Ini bisa, boleh saja seperti itu. Tapi ketika kita idealis, maka langkah-langkahnya pertama adalah membuat skenario, kemudian persiapan konten, nanti apa saja isinya, materinya apa, itu kita buat tulisan dulu, atau mungkin nanti dimunculkan di depan laptop sehingga kita hanya membaca atau dihafalkan atau cukup garis besarnya saja seperti itu. Nah, ketika skenario sudah ada, isinya juga sudah ada, maka langkah berikutnya adalah syuting atau rekaman saja. Syuting kalau diri kita pengen muncul, tapi kalau hanya laptop saja berarti itu nanti hanya recording saja, merekam saja. Kemudian yang keempat adalah editing dan sharing ya. Kita edit kemudian kita bagikan kepada siswa, kepada guru-guru yang lain yang membutuhkan. Nah, untuk apa? Ya untuk mereka belajar dan dampaknya apa? Sama seperti disampaikan Bu Jamilah tadi sebagai amal jariah kita. Nah, ketika kita sharingnya nanti lebih luas, berarti cakupan amal jariah kita nanti juga lebih besar. Nah, jadi misalkan peserta didik kita terbatas 2 kok dadak gawe video pembelajaran gur nggo wong loro wae. Pikiran kita juga jangan hanya terfokus pada 2 anak saja. Ketika kita share kan nanti bisa ribuan, ratusan orang yang bisa melihat. Nah, kalau hanya untuk teman kita, peserta didik kita di kelas kita, berarti amal jariahnya hanya 2. Tetapi ketika kita sebar lebih luas, amal jariahnya bisa lebih luas dari itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat skenario. Skenario itu apa? Nah, skenario adalah rencana atau rancangan yang berisi adegan, percakapan, dan lokasi serta segala sesuatunya. Kalau akan mengajar, membuat RPP. Kalau akan membuat video pembelajaran, membuat skenario. Itu ya. Dan ini pun juga sifatnya tidak wajib. Manakala diri kita sudah siap tanpa skenario, ya monggo, langsung tes gitu udah bisa, langsung saja seperti itu boleh. Lanjut untuk yang slide 21. Di halaman 21, di situ kita nanti akan mengenal kontennya. Nah, konten itu kan isi. Nah, dalam isi itu nanti ada apa saja? Ada materi, ada video, kemudian ada gambar-gambar, ada musik, ada narasi, dan lain-lain. Berarti ini sudah kompleks. Tetapi ketika kita nanti cukup sederhana, maka langkah kita nanti mentok di satu saja, materi tok, materi PowerPoint saja. Nah, untuk membuat materi PowerPoint, nanti modelnya apa? Modelnya buku siswa dan googling saja, di situ nanti sudah cukup. Untuk narasinya kita bisa copy paste dari buku siswa, kita masukkan dalam PowerPoint, kemudian gambar-gambarnya bisa kita Google terlebih dahulu. Kita googling terlebih dahulu, kemudian kita entry-kan. Nah, kalau kita nanti akan menggunakan PowerPoint, satu hal yang menurut saya penting adalah template-nya. Template-nya. Ketika kita menggunakan PowerPoint bawaan, maka template-nya pun juga terbatas itu-itu saja. Namun ketika kita pengen membuat template yang hidup, seolah-olah nanti seperti video, kemudian urip banyak animasi-animasinya, itu kita bisa googling. Dan nanti di akhir
rekaman, ini nanti akan saya sampaikan saya berikan bonus ya. Bonus bukan dalam bentuk layan, tapi bonus dalam bentuk template. Seperti template yang saya buat saat ini nanti teman-teman bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi template ini sangat baku untuk PowerPoint. Bahkan ketika kita punya template yang bagus, nanti bisa digunakan untuk iklan, untuk undangan. Saya juga buat Ulam Digital itu hanya menggunakan PowerPoint juga. Dapatnya template dari mana? Kalau sifatnya komersil, itu juga beli. Nah, jadi untuk yang template model undangan, model iklan, itu ada penyedia layanannya. Untuk template pendidikan pun juga ada layanannya. Saya juga pernah chat, tapi sampai saat ini belum saya transfer dan hampir setiap hari selalu ditanyakan bagaimana kelanjutannya. Itu harganya 200-an untuk template pendidikan ini. Yang memang didedikasikan untuk pendidikan. Lah boleh jadi nanti teman-teman ada yang siap bergabung, kita patungan. Ya, nanti berapa per berapa kita template-nya kita bagi bersama untuk template PowerPoint seperti ini. Sehingga kita bisa membuat video pembelajaran yang bagus, desainnya bagus dan tidak sulit membuat template-nya. Nanti cukup diedit saja. Itu yang berbayar. Yang gratis pun nanti juga ada. Saya berikan di akhir acara. Di link YouTube nanti saya bagikan di situ, teman-teman bisa mengunduh, terus bisa digunakan untuk belajar template-nya. Dan yang link gratis nanti ratusan template juga saya berikan. Nah, itu yang persiapan materi khusus untuk yang menggunakan PowerPoint. Nah, untuk yang video, gambar, dan lain sebagainya, itu yang kategorinya sudah komplek. Selanjutnya yang editing. Editing di sini nanti kita teknisnya ya membuka aplikasi, kemudian karena ketika kita syuting, bagi yang pemula ataupun yang mahir ini pun ternyata juga tidak mungkin ya satu kali syuting terus jadi. Pasti juga menggunakan beberapa kali proses pengambilan. Kadang mungkin suara yang lain masih masuk, actionnya juga kurang ataupun masih ada ketawa dan lain sebagainya. Di situ nanti ada beberapa kali proses yang bisa kita gabung-gabungkan dengan aplikasi yang kita kuasai. Kemudian yang terakhir adalah efek ataupun render. Nanti kita berikan efek, kemudian di render, di-convert dari PowerPoint ke dalam bentuk video, dari yang mungkin belum formatnya MP4, kita convert ke MP4 dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Yang slide ke-24 atau yang terakhir. Di slide yang ke-24 atau yang terakhir di sini adalah contoh skenario. Nah, jadi contoh skenario-nya seperti ini. Jadi urutannya tidak usah banyak-banyak. Nanti seperti halnya di RPP, tapi nanti langkahnya sangat sederhana. Cukup kita buat materinya, kemudian referensinya, nanti cukup 2 buku guru, buku siswa itu insya Allah sudah cukup. Kemudian judulnya apa, kemudian urutan tampilannya nanti seperti apa, kemudian di akhir nanti kita berikan evaluasi. Evaluasi pun ini juga bisa kita kombinasikan nanti dengan scan barcode itu, atau nanti cukup dengan link di Google Form atau yang lainnya, sesuai dengan kemampuan diri kita. Ternyata membuat Google Form ataupun membuat scan barcode itu juga tidak rumit. Sederhana sebetulnya, hanya saja mungkin kita yang belum tahu, 1 menit kita buat barcode itu bisa. Ketika anak sudah scan, nanti siap untuk mengerjakan itu juga sudah bisa. Ada evaluasi di akhir. Kemudian slide berikutnya, ini adalah contoh skenario teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Skenario-nya cukup sederhana, tidak perlu rumit banyak seperti di RPP itu. Hanya saja kita perlu menambahkan gambar, logo untuk opening, kemudian nanti musik openingnya seperti apa, kemudian KD-nya perlu kita tuliskan, tujuannya pembelajaran juga kita tuliskan, penjelasan awal ini juga perlu, dan materi inti. Yang paling banyak adalah di poin 5 ini, di materi inti. Dan yang terakhir nanti adalah penutup. Nah, manakala kita menggunakan aplikasi, biasanya untuk musik ini, jenis apapun, ini sudah disediakan kontennya oleh aplikasi bawaan kita. Kecuali memang kita menghendaki musik-musik tertentu.
Misalkan nanti kita pengen membuat lagu cicak-cicak di dinding, lagu tomat atau yang lainnya, nanti kita googling tersendiri. Dan untuk di slide yang terakhir ini mohon maaf Mas Budi tidak perlu ditayangkan, itu yang kemarin yang saya buatkan promo di Gajah Mada dan promo itu tidak berlaku di sini ternyata. Sama-sama ada bonusnya tapi bonusnya beda. Kalau di Gajah Mada kemarin saya memberikan bonus berupa kaos eksklusif YouTube itu. Tapi untuk di KHD di sini nanti saya berikan template PowerPoint. Nah, dan di situ juga tidak kalah menariknya, nanti teman-teman bisa dimodifikasi untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini untuk sedikit pembuka dari materi awal dari saya. Kemudian untuk selanjutnya, saya juga minta masukan dari pengurus, apakah cukup di sini kita sambung dengan tanya jawab atau langsung kita praktikkan untuk membuat PowerPoint dan nanti langsung kita rekam. Nah, bagaimana membuat dari awal, terus nanti membuat video itu kita pada pertemuan berikutnya atau untuk kali ini cukup di sebatas teori saja. Ngoten Mas Budi, monggo dilanjut. Monggo Mas Budi. Oke, terima kasih Pak Yanto. Oke. Oke, matur nuwun Pak Yanto untuk materinya luar biasa sekali untuk pengantar video kali ini. Ya, mungkin kalau melihat waktu kita masih ada 2 pertemuan ya Pak Yanto. Oke. Ada 2 pertemuan lagi mungkin kalau bisa dicukupkan untuk 2 pertemuan ke depan itu materinya bisa tersampaikan mungkin di 2 pertemuan depan. Oh, Tapi nggih. kalau di 2 pertemuan depan itu mungkin terlalu sekan, mungkin kita bisa menyicil untuk beberapa materi di hari ini. Mungkin atau di hari ini niku kita adakan tanya jawab, nanti untuk materinya kita berikan di 2 pertemuan berikutnya. Ini kan sudah sangat menarik pengantar dari Pak Yanto. Mungkin untuk para guru-guru sudah tergerak, wah penasaran ada apa atau dengan yang disampaikan Pak Yanto ini. Tentunya itu sebagai motivasi untuk dapat mengikuti KKG berikutnya. Mungkin Oke. sebelum kita ke tanya jawab Pak Yanto, mungkin karena di sini ada Pak Tarman selaku Korwil Cambidik Kecamatan Logima untuk dapat memberikan sedikit sambutan atau mungkin banyak yang napa-napa satu apresiasi kepada Gugus Ki Hajar Dewantara untuk Pak Tarman. Pedal kula aturaken Pak Tarman monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya teman-teman semuanya? Nggih, jelas Pak Tarman. Jelas Pak Tarman. Ya, terima kasih tak sambil menghidupkan kok ya teman-teman semuanya saya ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua gugus Ki Hajar Dewantara yang saya hormati, Ketua KKG Ki Hajar Dewantara yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Dewantara yang saya hormati, tidak lupa pula kepada Ibu Pengawas Gabin Bu Jamilah yang saya hormati pula, dan juga kepada semuanya guru gugus Hajar Dewantara. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam rangka KKG virtual yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Teman-teman semuanya, mohon maaf saya baru bisa hadir karena tadi saya dari Gugus Sudirman ke Gugus Ki Hajar Dewantara. Sayang pesawatnya itu tadi masih belum tersedia sehingga mungkin saya terlambat. Saya apresiasi kepada rekan-rekan semuanya yang telah berhasil menghimpun rekan-rekan di dalam KKG ini dalam membentuk KKG dalam bentuk virtual. Tentu saja
apa yang disampaikan tadi sangat baik sekali. Namun dari semuanya sudah dikatakan bahwa ada kelebihan dan ada kekurangan. Kekurangannya dulu kalau seperti ini adalah banyak. Satu kata saja mungkin karena sinyal tidak jelas, maka materi yang disampaikan itu bisa miskomunikasi. Kemudian KKI seperti ini juga mungkin dari teman-teman yang niatnya mungkin kurang berambisi atau bermotivasi, maka enggan untuk mengikuti. Terbukti di sini sudah ada 25 peserta. Dan kalau kita hitung 5, 6, 11. Nah, mungkin ini yang lain terkendala beberapa hal, bisa tidak setelah bisa beberapa orang dalam satu media juga bisa, kita tidak tahu. Namun semuanya itu kita harus berangkat dari niat kita yang semuanya diharapkan untuk ikhlas dan mengikuti kegiatan seperti ini. Ini terbukti bahwa dengan antusiasnya mengikuti kegiatan ini membuktikan bahwa minat kita terhadap KKG virtual itu sangat tinggi. Tetapi manakala pesertanya ya memang kurang, ini membuktikan bahwa KKG yang virtual yang kita lakukan itu perlu dievaluasi. Kemudian materi yang disampaikan memang karena memang satu arah, sehingga materi itu dipahami atau tidak dipahami tetap tersampaikan. Sebenarnya kalau kita ada evaluasi, banyak teman-teman yang belum bisa menangkap dari materi yang telah disampaikan. Oleh sebab itu saya menyarankan untuk kegiatan ini dilanjut secara offline, sehingga teman-teman memang betul-betul praktek, dan jika ada kesulitan itu langsung bisa. Jadi sehingga teman-teman itu langsung bisa mengerjakan dan bisa melaksanakan. Itu yang saya harapkan. Kalau model semacam ini tentu saja bagi rekan guru yang mungkin kegiatannya banyak dan juga mungkin pengoperasian yang disampaikan tadi kelihatannya mudah sekali, tetapi prakteknya kita lihat teman-teman kita semuanya tidak bisa mengikuti langkah-langkah yang dilanjutkan saja, menjadi terkendala. Sebutlah bahwa langkah yang disampaikan Pak tadi ada beberapa, mungkin ada 6 atau 7. Tapi manakala guru itu langkah kedua tidak bisa, maka sudah dijamin langkah ketiga sampai langkah ke-7 itu tidak akan bisa. Teman-teman semuanya, jadi langkah baiknya kalau kegiatan ini secara offline, sehingga teman-teman semuanya langsung bisa praktek dan bisa melaksanakannya. Demikian apa yang saya sampaikan, teman-teman semua melaksanakan kegiatan ini, dan juga jangan lupa untuk disambung dengan kegiatan offline. Namun kesehatan ini akan lebih jauh berhasil guna dan berdaya guna terhadap kinerja dari rekan-rekan semuanya. Salam dari saya, semoga semuanya sehat-sehat saja. Tidak lupa kami untuk menyarankan dan mengundang kepada rekan-rekan semuanya untuk besok pagi saya akan mengadakan home sharing tentang Isaurah. Tanpa saya menyebut satu persatu, silakan Anda datang untuk menghadiri bagaimana kita menjaga kesehatan tanpa obat dan juga sambil berbisnis untuk meningkatkan penghasilan. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini sangat betul-betul berfaedah baik bagi diri kita, keluarga kita, dan juga
utamanya adalah tenaga kependidikan. Terbukti sudah banyak rekan-rekan kita bahkan dari beberapa kecamatan itu juga telah bergabung di Zaura disebabkan karena mereka telah mengkonsumsi. Jadi ini bukan abal-abal, bukan main-main atau bukan bisnis seperti yang lainnya, tetapi Isaura ini bahwa orang yang mencoba ternyata telah merasakan manfaatnya, kemudian rela untuk menjadi mitra. Mungkin teman-teman semuanya yang belum tergabung ke dalam Isaura ada beberapa alasan, maka saya memakluminya saja. Namun bagi yang memperhatikan kesehatan untuk diri kita dan ke depan sampai ke anak turun kita, bisnis ini bisa kita wariskan kepada anak, dan ini adalah kesempatan yang baik dan langkah yang tepat menurut saya itu adalah langkah yang paling bagus, paling tepat terhadap penyelesaian atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan kita. Coba bisa kita bayangkan dengan satu produk saja itu bisa meringankan beban sakit yang macam-macam. Kemudian tidak ada efek sampingnya, kemudian bisa diwariskan kepada anak dan juga bisa menambah penghasilan. Namun demikian kalau teman-teman tidak berkenan beberapa dengan alasan yang lain, saya persilakan mungkin teman-teman ada beberapa alasan lain terhadap apa yang saya sampaikan. Bisnis ini bukan karena saya semata-mata bisnis teman-teman semuanya, karena memang pertama bisnis saya ini menyehatkan. Dalam arti menyehatkan di sini orang yang sakit insya Allah juga bisa sehat, dan orang yang sehat akan semakin fit dan meningkat imun tubuh sehingga dapat mengerjakan aktivitas ini dengan semangat. Termasuk guru, termasuk kepala sekolah, apabila lebih bersemangat di dalam melaksanakan pembelajarannya. Dan juga ini akan meluas nantinya, meluas sampai ke orang tua, sampai kepada masyarakat. Dan insya Allah akan booming ke daerah kita. Mungkin ini sebuah keniscayaan bahwa Isaura ini belum ada saingannya. Saingannya hanya teman-teman semuanya, hanya Milagros yang harganya 35.000. Isaura ini praktis kalau menjadi member harganya hanya 1.600. Ini informasi saja teman-teman, jadi jangan dianggap ini sebagai promosi semata-mata bisnis, namun bisnis saya ini pertama adalah untuk meningkatkan kesehatan kita, menjaga orang-orang tua kita yang kita sayangi, bagaimana sakitnya yang sudah 50 ke atas ibu rumah, kalau kita disambati, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita bukan dokter, kita bukan mantri, isone gurnroi karomi jeti, namun dengan Isaura ini insya Allah mereka akan tertolong dengan beban sakitnya itu akan terkurangi dan sangat bahagia sekali. Kalau orang tua kita bahagia, maka anak cucunya juga akan ikut bahagia. Demikian salam Isaura dari saya. Semoga kegiatan ini tetap berlanjut terus untuk berkarya, baik itu secara individu maupun secara kelembagaan, dan juga secara berkoordinasi secara gugus, sehingga praktis Slogoimo ini akan menjadi maju dan besar dan akan menjadi pilot proyek terhadap kemajuan pembelajaran di Kabupaten Wonogiri. Teman-teman semuanya banyak yang tergabung di dalam kegiatan-kegiatan ini di tingkat kabupaten seperti Pak Mul, Pak Pur, Pak Wi, Pak Bu Eri, dan seterusnya. Ini menjadi aset dari Slogoimo ini untuk meningkatkannya. Oleh sebab itu, semuanya itu tidak akan berhasil. Seperti juga Isaura tidak akan berhasil tanpa mitra-mitra dari saya. Juga kegiatan para pengembang kreativitas ini manakala tanpa ada usaha, tanpa ada respon dari
para guru dan kepala sekolah untuk mendukung eh, segala kegiatan dengan segala daya dan upaya sarana-prasarana yang diperlukan. Demikian teman-teman semuanya, kita selalu bisa bersinergi, bekerja sama antara pengurus dan guru, dan semuanya stakeholder dan terima kasih. Lebihnya saya mohon maaf. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur sembah nuwun Pak Tarman, segala apresiasi serta motivasi yang disampaikan memang betul yang dengan aturakan Mbak Bilih untuk kegiatan seperti ini mungkin masih bisanya satu arah karena memang kita tidak bisa secara langsung sharing, tidak kita hanya via aplikasi. Jadi nanti kalau mungkin dikehendaki kita bisa secara offline untuk mematangkan kemampuan kita dalam membuat video pembelajaran ini. Dan mungkin untuk yang disampaikan Pak Tarman, mungkin besok kalau memang yang ingin home sharing dengan Pak Tarman tentang Ijaura mungkin dipersilahkan untuk rekan-rekan. Dan untuk yang selanjutnya, matur sembah nuwun Pak Tarman. Untuk yang selanjutnya mungkin dari teman-teman gugus mungkin ada yang mau tanya sebelum kita nanti ke materi dan mumpung nih Pak Yanto juga masih ada. Mungkin untuk hari ini kita ke pengantar dulu ya Pak Yanto, nanti untuk materinya untuk 2 pertemuan berikutnya karena pengantar dari Pak Yanto tadi sudah sangat luar biasa. Itu tentunya menjadi keinginan kita opo saja dengan pembelajaran nanti biar pertemuan berikutnya bisa hadir seperti itu Pak Yanto. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber, silakan diangkat tangannya langsung on untuk menyikat aku. Monggo. Monggo silakan yang mau tanya-tanya kepada Pak Yanto untuk pengantar cara mudah membuat video pembelajaran yang disampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan, silahkan diangkat tanya dan dinyalakan mic-nya. Waktu kami persilahkan, monggo. Jelas betul nggih Pak Yanto suara kula? Sangat jelas Mas Budi, jelas banget nggih, gandang nih. Oh, mungkin teman-teman yang mau bertanya monggo. Sudah cukup jelas katanya Mas. Mungkin pengen segera praktek. Mungkin saya saja Pak Yanto yang mau bertanya. Nggih, pripun Mas Budi? Dari yang disampaikan Pak Yanto tadi, mungkin untuk peralatan yang disampaikan tadi tentunya sudah tersedia. Ini hanya untuk mengawali kegiatan dan nanti untuk kegiatan 2 kegiatan berikutnya mungkin yang perlu disiapkan apakah kita perlu laptop yang kita sandingkan dengan smartphone kita atau kita membutuhkan alat yang lain, tentunya sebagai bahan persiapan untuk kegiatan berikutnya kita langsung praktekkan itu nanti. Kira-kira untuk alat yang kita siapkan untuk depan itu, untuk pertemuan depan, tentunya kita harus menyiapkan alat. Apa mohon Pak Yanto mungkin bisa diperjelas teman-teman nanti biar bisa sebagai gambaran untuk pertemuan berikutnya. Monggo Pak Yanto. Nggih, matur suwun Mas Budi. Untuk peralatannya di pertemuan yang kedua, karena kita tadi tahapnya belajarkan dari kategori sederhana, kemudian menengah, dan yang kompleks. Kita nanti di pertemuan kedua akan belajar yang kategori sederhana dan menengah dulu, Mas. Dan untuk yang perlu disiapkan, nanti cukup kita membawa atau menyiapkan laptop saja. Laptop saja dan kita berusaha atau mencari template yang sesuai dengan tema. Katakanlah misalkan nanti pengen yang alam-alam, berarti nanti kita coba mencari template yang alam. Atau misalkan nanti cukup template bawaan di PowerPoint saja sudah cukup dengan model itu ya enggak apa-apa. Intinya laptop yang ada aplikasi PowerPoint saja dan nanti menyiapkan lagi buku temanya Mas, buku siswa atau buku guru saja. Kita nanti mengambil dari itu, mencoba dari awal menuliskan KD, kemudian menuliskan tujuan, kemudian copy paste nanti materi sampai selesai, kemudian nanti kita save dalam bentuk video. Nanti itu. Itu yang kategori sederhana kan hanya nge-save dalam video. Kemudian untuk yang kategori menengah, nanti bagaimana kita menambahkan suara kita. Jadi PowerPoint itu etok-etoknya ya kita ngajar, menerangkan di depan anak sambil menerangkan.
Atau mungkin ketika kita tidak hanya ingin tampil suara, kita pengen memunculkan wajah kita seperti di Teams ini nanti juga bisa. Itu untuk kategori yang sederhana, maaf, yang menengah. Nah, untuk kategori yang kompleks, di pertemuan yang ketiga nanti, mau tidak mau kita mencoba untuk shooting, Mas. Nah, jadi untuk pertemuan yang ketiga nanti kita shooting bagaimana membuka pembelajaran. Terus bagaimana nanti menutup pembelajaran, kalau materinya kan mungkin kita juga bisa menggunakan PowerPoint. Lah, bagaimana nanti shooting-nya menggunakan green screen atau tidak. Terus menggunakan green screen, bagaimana nanti ngedit background-nya supaya hilang. Kemudian nanti bagaimana menggabungkannya untuk memberikan audio atau memberikan animasi atau memberikan teks dan lain sebagainya. Itu di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan yang ketiga itu nanti bawaan kita adalah laptop, handphone, dan kita install satu aplikasi yang kita rasa bisa, Mas. Saya tidak matok satu aplikasi harus bisa ini, tidak. Karena berdasarkan pengalaman yang kemarin saya ikuti pelatihan video pembelajaran di Wonogiri dengan Mas Fajar dari Batu itu, ya peserta dibebaskan. Mana menggunakan Camtasia, KineMaster, kemudian Power Director, atau Filmora, atau yang lainnya bebas. Yang penting iso, itu saja. Karena fungsinya nanti juga sama, ya gabung ke video, merangkai menjadi video seperti itu. Jadi saya ulangi, garis bawahi, untuk pertemuan kedua nanti cukup laptop saja dan materi. Kemudian untuk pertemuan yang ketiga nanti install salah satu aplikasi membuat video. Ngaten mawon. Nggih, Mas, monggo. Yang lain Nggih, nggih. matur sembah nuwun Pak Yanto, langkung jelas nggih. Iya. Mungkin niku nggih kalau perjelas lagi untuk dari Pak Yanto, untuk pertemuan berikutnya kita berlatih dari yang sederhana ke menengah. Nanti yang disiapkan cukup hanya laptop dan template. Katakanlah kita online-nya itu di laptop, otomatis kita bisa googling untuk mencari template nanti. Yang penting di laptopnya sudah terinstall PowerPoint, betul nggih Pak Yanto? Nggih. Dan untuk yang selanjutnya di kategori yang ketiga nanti kita harus menginstal salah satu aplikasi, tentunya aplikasi di Android nggih Pak Yanto niku? Iya, betul, Atau Mas. Oke, Lah monggo nanti bisa di pengennya Camtasia. kita editnya pakai laptop atau handphone. Kalau selama ini saya lebih senangnya pakai handphone, Mas. Mengingat handphone kan praktis, bisa disambi di mana-mana, misalkan pas lebih santai, itu fleksibel gitu loh tempatnya. Dan nanti juga bisa langsung kita share. Toh yang bisa dilakukan di laptop 90% juga bisa dilakukan di handphone. Ngaten. Handphone ya. Nggih. Ya, terima kasih Pak Yanto, mungkin sangat jelas sekali. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa langsung mengangkat tangannya dan menyalakan mic-nya. Monggo kami persilahkan. Dan mungkin sedikit laporan kepada Pak Tarman, bahwasanya mungkin betul untuk kegiatan KKG kali ini mungkin satu perangkat digunakan untuk beberapa orang karena memang mengingat daripada nanti feedback suaranya, memang kemarin saya sarankan jika memang berada di dalam satu ruangan lebih baik menggunakan satu perangkat saja daripada nanti feedback dan mengganggu pelaksanaan. Mungkin lebih baik satu perangkat untuk bersama. Mungkin itu makanya dari listnya atau kehadirannya mungkin sedikit kurang dikarenakan hal itu. Mungkin ada pertanyaan monggo dari peserta, monggo langsung angkat tangannya dan nyalakan mic-nya. Pripun, ada atau tidak? Sebagai pengantar untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan dan kita nanti sudah persiapan. Saya juga penasaran, sepertinya menarik sekali ini, Nggih. baru buat saya. Ya, harus jadi Mas Budi Saya masih sangat targetin jenengan nanti. Targetnya ya, harus bisa. bisa, Yang insya Allah. fokus jangan Oke. pada kekurangannya, tapi tadi pada kelebihannya. Sama dengan ngendikannya Pak Iya, Tarman iya. tadi nggih. Oke. Tentunya sangat bermanfaat Pak Yanto. Selain itu di era yang seperti ini, apalagi era industri yang dikatakanlah 4.0 itu ya, 4.0 Iya. itu adalah sudah kita itu mengacunya itu kepada tentunya kepada IT, mau tidak mau sebagai pendidik dan sebagai kita hidup di masyarakat tentunya harus mendukung perkembangan. Jika hal ini memudahkan kita dalam pekerjaan, kenapa tidak? Tentunya mau tidak mau kita dituntut untuk mampu seperti itu. Nggih, Maka nggih. mungkin ada yang lain? Mungkin sepertinya sudah cukup untuk pertemuan pertama atau kita akhiri.
Cukup Mas Budi. Oke. Baiklah untuk semuanya saja yang ada dalam rapat virtual atau webinar kali ini. Mungkin kita bertemu lagi insya Allah hari Selasa kita akan kembali. Mungkin sedikit memberitahuan kepada Pak Tarman, mungkin di Selasa kita adakan lagi Pak ini secara umum bertemu, tapi nanti kalau panggil mulai dengan mungkin. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum bisa hadir dalam rapat kali ini, webinar kali ini, mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa mengikuti dan kita bisa bersama-sama belajar dengan Pak Yanto sebagai narasumber. Kita bisa membuat video yang sederhana, video yang katakanlah lebih sulit, apalagi video yang sangat sulit yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam bidang pekerjaan kita, tentunya sebagai kasanah kemampuan kita untuk mempermudah kita. Mungkin itu Pak Yanto, terima kasih untuk pertemuan yang pertama ini. Semoga kita akan kembali dalam keadaan yang sehat dan kita senantiasa diberikan rahmat berkah dari Tuhan. Kita bisa terus berkembang untuk memajukan pendidikan tentunya. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya yang mungkin kita laksanakan hari Selasa. Terima kasih juga kepada Pak Tarman yang telah rawuh, yang memberikan apresiasi, Ibu Jamila, kepada semua guru yang dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sampai kita ketemu lagi dalam berikutnya. Dan apabila pengantar saya dalam pertemuan ini banyak berkata yang salah, ya pribadi mohon maaf. Dan juga untuk kelancaran berikutnya, mohon tolong disampaikan kepada teman-teman agar bisa mengikuti webinar berikutnya. Mungkin pertemuan pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita terus menjadi lebih baik. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita bisa lebih awal lagi. Mungkin ini tadi untuk slide-nya sedikit terlambat. Ini saya menggunakan beberapa juga di sini. Oh iya. Dan di sini ternyata yang tampil di sini ada delay kira-kira sekitar 5 detik Pak Yanto. Oh nggih. Slide. Enggak apa-apa, tapi secara umum udah bagus kok Mas. Nggih, udah sip. Mungkin Ya, mungkin nanti untuk berikutnya tadi kita sudah coba bisa ternyata. Iya Mas. Sekarang malah bisa lagi loh Mas. Iso kan Mas? Coba jenengan. Bisa ya? Saiki malah iso mau ora. Nggih. Oke. Seperti yang disampaikan Pak Tarman tadi ya tetap ada kendala dan sekarang kita lewat jaringan. Iya, ada suka dukanya Mas. Oke, untuk berikutnya itu offline apa online lagi Mas Budi? Si online. Online juga, oke. Untuk 3 nanti di pertemuan terakhir kita ada evaluasi. Mungkin jika dikehendaki kita ada offline, tentunya kita ada perencanaan lagi dan kita persiapkan apa yang dibutuhkan, nanti kita menghubungi dengan untuk offline-nya. Iya. Untuk yang kedua itu sepertinya online masih memungkinkan Mas, karena nanti saya praktek kan bisa aktivitas saya di sini bisa terlihat nggih. Di share screen tadi bisa nggih. Cuma pertemuan yang ketiga misalkan kita syuting, terus nanti caranya ganti background dan lain sebagainya, memadukan itu kan kita butuh praktek langsung. Ketoknya lebih bagus offline kalau untuk yang ketiga. Nggih. Tapi ya monggo lah nanti sebisa mungkin kita kondisikan disikapi ngoten mawon. Oke. Mungkin hanya pengantar saja, nanti untuk prakteknya katakanlah kita bisa di offline kan jika itu kategorinya sulit Pak Yanto mungkin karena untuk mengejar niki nggih apa niku target kita laporan ke dinas, karena memang dari grup kemarin itu kan sudah memang harus laporan. Dan memang untuk Ki Hajar Dewantara saya sendiri memang mengaku masih banyak kekurangan untuk pelaksanaan, makanya saya juga di akhir ini baru bisa melaksanakan tentunya. Dan nanti memang saya rencanakan untuk 3 pertemuan itu kita bisa lapor ke dinas untuk penerbitan STTPL, karena untuk tentunya bagi yang pegawai negeri itu pengembangan diri wajib untuk STTPL. Nggih, makanya niku mau tidak mau jika nanti ada kendala kita soal permohonan penerbitan STTPL,
tentunya juga akan malah memperberat kita sendiri nanti Pak Yanto Heeh. untuk kedepannya. Nggih. Oke, mungkin itu Pak Yanto. Nggih, Mas Budi. Sekali lagi matur suwun sangat Siap. segala sesuatunya mungkin biar ke depan kita lebih baik, mungkin banyak evaluasi, mungkin nanti kalau ada apa-apa kita bisa langsung sharing mungkin di via dan sebagainya. Oke, Terus siap, Mbah Nun siap. Pak Yanto, Nggih, nggih, Mas Budi. melaksanakan aktivitas, Iya. lancar selalu, sukses selalu Pak Yanto. Amin, pangestunipun nggih. Nggih. Niki kula akhiri nggih, kula tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.